Oke teman-teman, kita hari ini akan berdiskusi khususnya mengenai pandemi COVID-19 karena ini masih dalam rangkaian diskusi dan kali ini kita akan eh, berdiskusi tentang membedah kesiapan Yogyakarta menghadapi wabah COVID-19. Nah, nanti perkenalkan dulu, saya Mela dari LBH Yogyakarta. Setelah ini nanti akan ada Mas Joyo yang akan bergabung, ada Mas Elanto Wijoyo dari Warga Berdaya. Beliau nanti akan banyak berbicara tentang konteks Yogyakarta. Jadi kalau selama ini kita tidak banyak gitu ya berbicara dalam konteks Jogja, mungkin karena terlalu fokus kepada pusat. Maka setelah ini kita akan fokuskan membahas satu. Ada Mas Joyo yang bergabung bareng kita. Teman-teman, kita nunggu Mas Joyo. Iya, Mas Joyo udah masuk. Mbak, Halo, Batur. selamat siang Mas. Ya, siang Mbak. Ya, siang Mas Joyo. Iya Mas, mungkin Mas Joyo bisa perkenalan dulu sebelum tadi sih saya membukanya baru sedikit Mas, baru permasalahan apa yang akan kita bahas hari ini. Saya mungkin teman-teman Hmm. di sini ada yang pengen tahu Mas Joyo dari mana dan bagaimana apa namanya dan lain-lain. Monggo Mas. Oke, ya selamat siang teman-teman semua. Nama lengkap saya Lanto Wijoyono. Banyak teman manggil saya Joyo. Eh, saya sehari-hari kerja di satu LSM di Jogja, Combined Resource Institution Ya. di Bantul itu di Sewon. Tapi dalam diskusi siang ini saya sih kemarin meminta ke teman-teman LPA saya memposisikan diri sebagai warga Jogja. Iya, siap Mas. Warga Jogja yang berdaya Mas. Ya, insya Allah. Oke. Durung Iya tentu Mas, kalau sebenarnya. sebenarnya sih ini diskusinya lebih ke santai aja. Kita pengen ngebahas sebenarnya di Hmm. Jogja ini bagaimana sih gitu ya Mas ya. Mungkin kita akan banyak Iya. ngebahas masalah kesiapan Yogyakarta sendiri menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 ini. Padahal kan kita tahu ini awal mulai di Jakarta, tapi mau tidak mau kan Jogja Hmm. sebagai kota besar juga itu kan akan sangat terimbas dan bagaimana. Nah, cuman mungkin Mas kita nanti akan banyak karena kalau dari kami sih dari LBH Yogyakarta banyak melihat ini sangat berpengaruh terhadap dua aspek. Pertama kesehatan masyarakatnya, Hmm. lalu yang kedua pangan Mas. Mungkin apakah ini sama dengan pemantauan Mas Joyo selama beberapa bulan Hmm. belakangan? Hmm. Mungkin Mas Joyo bisa apa ya memberikan pandangannya dulu sebenarnya gimana sih Mas penanganan COVID di Jogja sendiri dari mulai mungkin kalau Mas Joyo sudah ngelihat dari awal gitu ya, maksudnya dari awal rame-rame di Hmm. Jogja itu polanya seperti apa Mas? Monggo Mas. Oke, ya. Eh, Kalau kita lihat sekarang ya, kita udah lihat banyak inisiatif sebenarnya dari warga. Hmm. Kita udah bisa lihat lagi ada gerakan warga bantu warga, ada yang macam-macam ya inisiatifnya, ada Mhm. yang bikin dapur umum, ada yang membuka donasi untuk alat kesehatan, alat pelindung diri untuk teman-teman tenaga medis dan lain-lain. Bahkan sempat ramai juga 2 minggu terakhir Mhm. banyak kampung yang kemudian mencoba mengamankan dirinya dengan Oh. cara-cara swadaya, ada yang bikin gapura steril mandiri dan Mhm. sebagainya. Mhm. Itu muncul mungkin bisa jadi itu cermin dari pengalaman panjang warga Jogja karena punya eh, beberapa kali pengalaman mengalami bencana, mulai dari gempa bumi, erupsi Merapi, dan lain-lain. Mhm. Tetapi memang yang harus disadari, sekarang yang kita hadapi itu adalah bentuk bencana yang berbeda. Bukan bencana alam seperti yang umumnya terjadi, tapi ini wabah, pandemi, yang bentuknya memang tidak bisa kasat mata, tetapi ada. Nah, kenapa kemudian kita bisa lihat tadi ya, kenapa kemudian dalam situasi menghadapi bencana yang sebenarnya karakternya jauh berbeda, tidak kasat mata seperti gempa bumi, Mhm. banjir atau bencana alam yang lain, tetapi warga tetap mencoba melahirkan solidaritas, tetap mencoba untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan
ada beberapa hal faktornya. Yang pertama yang nanti akan kita banyak bahas ya tentu saja soal kesiapan pemerintah dan juga Betul, pemerintah daerah. betul. Kalau misalnya memang pemerintah atau pemerintah daerah memiliki skema yang cukup lengkap dari atas sampai ke tingkat daerah sampai ke tingkat terbawah, mungkin warga tidak harus sesibuk sekarang. Sebagian warga tidak harus sesibuk sekarang ketika arahan untuk tetap tinggal di rumah dan sebagainya, tetapi sebagian warga tidak bisa melakukannya mungkin karena harus bekerja atau harus terdorong untuk harus melakukan solidaritas, Betul, Mas. membantu warga lain yang mungkin tidak bisa hidup hanya tinggal di rumah. Jadi itu situasi yang juga terjadi di Jogja. Dan kalau kemudian kita melihat secara kronologis, saya sih melihat memang Pemda di DIY, tingkat provinsi khususnya, hampir sama dengan sikap pemerintah pusat. Jadi Gimana tuh, Mas? Mas Joyo mungkin berhati-hati, suaranya bisa tampak, agak dikerasin, Mas, maaf. ya, Ya. oke, tampak berhati-hati. Mhm. Berhati-hati ini juga termasuk dalam arti terlalu lambat mengambil keputusan dan beberapa kali kemudian tidak konsisten dengan keputusan yang Iya, diambil dari iya, iya. awal sampai berikutnya. Betul. Jadi kalau kita lihat di pusat bulan Januari Februari pemerintah pusat melalui kementerian juga masih melakukan klaim bahwa Indonesia aman, Mhm, kemudian bisa dikunjungi, wisata dapat insentif dan mhm, sebagainya. Di mhm, IY secara umum sama. mhm. Bahkan waktu ketika ada Kementerian Kesehatan datang ke Jogja membuat seminar bertemu dengan, saya nggak tahu itu seminar apa tapi publik sepertinya, dan memang dimuat di lamannya Kementerian Kesehatan. Di situ juga dihadirkan uh, praktisi, bukan, pegiat wisata juga, Mhm. dan disebutkan bahwa DIY masih aman untuk dikunjungi dan Iya. sebagainya. Itu bulan apa ya, Mas Terus ya? itu tanggal 29 Februari Oh, bahkan. oke. Ya, Ya. terus aku tadi mencoba untuk ngecek lagi secara kronologis, memang bahkan kemudian sampai minggu kedua Maret, Mhm. tanggal 12 Maret itu, mungkin sebagian kita sempat melihat, sempat membaca di websitenya Dinas Pariwisata Hmm, Pemda DIY. benar, benar. Ada dua artikel waktu itu yang cukup ramai dan juga Ya, di-share di media sosial. Artikel pertama judulnya "Jangan takut berlibur ke Jogja karena betul, Corona", kemudian artikel kedua "Jogja aman dan siap dikunjungi". Klaim betul. itu muncul ketika di daerah lain pandemi ini udah mulai disikapi secara serius, Mhm. dan ya menariknya tanggal 14 Maret dua artikel itu diturunkan sama Dinas Pariwisata, nggak bisa Ya, diakses ya, lagi kami sekarang juga di bikin websitenya. siaran pers terkait itu, Mas. Ya, terus tanggal 15 Maret itu kan pasien pertama positif corona di DIY, muncul himbauan utama Gubernur DIY waktu itu, tetapi lagi-lagi memang soal wisata tidak dianggap sebagai hal prioritas yang harus diantisipasi. Tidak ada pernyataan soal harus menyetop wisata dan sebagainya. Tetapi memang secara realitanya memang tingkat kunjungan ke DIY, ke Jogja turun, hunian hotel juga turun. Jadi sebenarnya walaupun ya seperti di konteks nasional ya, walaupun promosi wisatanya tetap coba didorong, Mhm. tapi siapa sih yang mau berwisata pada kondisi Iya, seperti sekarang? Jadi tetap betul, turun. Mas. Nah, Betul. eh, ternyata kemudian ancamannya datang dari arah yang lain. Eh, Ketika sebelumnya publik Jogja termasuk saya merasa ancamannya itu pada potensi kunjungan wisata yang bisa membawa potensi penyebaran COVID-19, tapi ternyata kemudian ancaman itu muncul justru dari warga Jogja sendiri yang kemudian balik pulang ke DIY. Mhm. Ada yang menyebutnya mudik, ada yang menyebutnya mengungsi. Dan sampai akhir bulan kemarin peningkatannya cukup drastis. Dari berapa ya kemarin, minggu terakhir itu di berita di koran-koran masih disebutkan jumlahnya masih 1.000 orang pemudik, tetapi kemudian minggu kemarin tanggal 2 April itu beritanya udah sampai 100.000 pemudik masuk ke DIY. Mhm, mhm. Masalahnya 100.000 itu kalau memang datanya benar segitu,
pemantauannya memang masih jauh dari data yang masuk ke sistem-sistem pemantauan yang dimiliki oleh Pemda di kabupaten kota, itu banyak yang belum cukup bisa menunjukkan bahwa jumlahnya memang sebesar itu. Karena kemarin tanggal 7 April kemarin Pemkot Jogja merilis data warga Jogja yang pulang dan juga penduduk pendatang yang masuk ke kota Yogyakarta itu hanya 1.379 orang. Itu Itu kan sangat jauh tersebar sekali di dari provinsi, Mas? enggak, itu yang kota, Oke. yang kota Jogja. Memang infonya banyak yang tersebar juga di Gunung Kidul atau mungkin di Sleman. Tapi kalau kita ambil contoh kasus yang kota Jogja, dari berita di KR yang menyebutkan jumlah pemudik totalnya 100.000 orang yang tercatat atau yang melaporkan secara mandiri ke kelurahan atau desa untuk kota Jogja ya, itu hanya 1.000 orang. Jadi kan sebenarnya masih ada banyak yang tidak terpantau. Dan ada banyak nanti kita juga bisa diskusi juga soal kesiapan di setiap sektor. Karena kita tahu sama seperti daerah yang lain, DIY pun juga membentuk gugus tugas, ada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, sama Kominfo. Memang disebutkan DIY sudah siap sejak awal untuk mengantisipasi pandemi ini, sehingga kemudian sempat berani untuk mengklaim bahwa Jogja aman dikunjungi. Tapi ternyata kesiapan rumah sakit dan kesiapan tenaga medis ketika pandemi ini kemudian berkembang di DIY, ternyata kewalahan juga sampai sekarang. Mungkin teman-teman juga mengikuti di berita atau mungkin ada yang mengetahui secara langsung, ada kasus-kasus warga, pasien dalam pengawasan yang sudah kritis, tapi kemudian susah mengakses layanan di RS rujukan, kemudian ada yang terpaksa isolasi mandiri di rumah, misalnya yang di Sleman itu yang kemudian akhirnya meninggal pada awal April kemarin, atau yang di Bantul 2 PDP dari salah satu rumah sakit ketika mau mengakses rumah sakit rujukan, prosesnya tidak cukup mudah, walaupun akhirnya masuk ke RS Sarjito, tetapi kemudian pagi harinya meninggal dunia. Nah, ternyata kesiapan-kesiapan yang diklaim oleh Pemda, khususnya provinsi ya, karena kita bicara gugus tugas yang di tingkat DIY, itu ketika pandemi ini berkembang, ya kewalahan juga. Faktornya memang banyak, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut faktornya seperti apa. Itu untuk yang sektor medis, belum lagi nanti untuk sektor yang kehidupan warganya yang tadi Mbak Bella juga sempat. Betul, Mas. Mungkin kayak kelabakan gitu jadinya ya Mas ya pemerintah ya. Yang awal sama benar tadi kata Mas Joyo, kayak pusat gitu jadinya. Jadi mereka tadinya menyepelekan, tapi ternyata sekarang ujuk-ujuk langsung banyak kasusnya dan ternyata rumah sakit kita nggak siap gitu ya Mas ya. Mas Joyo maaf mungkin nanti mikrofonnya didekatin Mas biar agak jelas, ya agak kencang. Iya Mas. Nah kalau tadi Mas Joyo bercerita gitu kan, ada beberapa gugus tugas di Jogja, kesehatan, pangan, lalu ada bahkan sampai ngurusin pendidikan, ada juga yang masalah informasi gitu kan ya Mas. Tapi tadi juga Mas Joyo bilang kalau beberapa informasi itu nggak valid tuh Mas. Maksudnya bukan nggak valid ya, kayak ada yang A bilang pihak A bilang ini, pihak B bilang ini gitu kan. Itu sebenarnya bagaimana sih Mas kenyataannya di lapangan kok bisa sampai data ini nggak jelas gitu. Apakah sebenarnya gugus tugas tuh punya satu corong informasi atau enggak? Atau bagaimana Mas Joyo melihatnya? Ya, karena gugus tugas itu memang seharusnya menjadi kanal informasi satu pintu untuk penanggulangan COVID ini di setiap daerah, sama seperti di pusat. Nah, ya sama seperti yang tadi Mbak Bella sampaikan, memang sepanjang bulan Maret sampai pertengahan Maret, bahkan sampai sekarang sebenarnya, kita masih bisa membaca ada banyak indikasi informasi yang tidak cukup terbuka. Tanggal 16 Maret saya juga sempat menyatakan itu di media sosial, apakah bisa jadi Pemda DIY kalau misalnya memang tidak cukup terbuka,
mungkin bisa dikenai indikasi maladministrasi misalnya atau tidak terbuka terhadap pengelolaan informasi publik. Dan ternyata apa yang saya nyatakan itu sejalan dengan yang dipikirkan oleh beberapa teman lembaga di DIY, misalnya teman-teman Ombudsman RI perwakilan DIY itu ternyata pada tanggal 17 Maret kemarin juga melayangkan surat kepada Pemda DIY untuk mendesak Pemda DIY bisa lebih transparan bagaimana pengelolaan penanggulangan COVID-19 di DIY. Dan tidak hanya ORI DIY sih sebenarnya, beberapa lembaga publik yang lain dan juga Komisi Informasi DIY pun minggu lalu juga setelah ada diskusi dengan teman-teman jaringan masyarakat sipil di Jogja juga kemudian sepakat untuk mendesak bahwa pemerintah daerah itu memang harus lebih terbuka pada beberapa informasi. Misalnya tadi informasi tentang kapasitas rumah sakit, ketersediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis, kemudian juga informasi itu juga harus diupdate berkala sehingga publik itu juga bisa tahu di RS rujukan itu kapasitasnya berapa, yang terpakai berapa, yang masih bisa diakses berapa. Tapi sampai sekarang surat dari Komisi Informasi Daerah itu belum ditanggapi setahu saya dari Pemda DIY, yaitu agak cukup disayangkan. Belum lagi juga masih ada beberapa hal yang lain, misalnya Pemda DIY juga sudah menginformasikan, sudah mengalokasikan dana, sudah dibahas juga dengan DPRD DIY, dana tak terduga dari APBD. Awalnya disebutkan waktu 19 Maret itu DPRD bilang 14,8 miliar, tapi kemudian 2 April kemarin nilai itu naik jadi berapa? Hampir 26 miliar, ya 26 miliar. Itu dana APBD, kemarin. Mas? Tapi sampai, ya itu yang baru yang provinsi ya Mbak, belum lagi yang di kabupaten kota juga akan punya sendiri-sendiri. Cuma yang menjadi pertanyaan memang sampai sekarang kita publik belum bisa mengetahui detail rencana penggunaan anggaran itu. Secara detailnya ya, kalau gelondongannya memang di media beberapa kali udah ditulis, misalnya dari 26 miliar tadi, 23 miliar untuk mendukung pengadaan alat pelindung diri, alat kesehatan dan sebagainya, selain menerima kiriman yang dari pusat seperti yang kemarin. Nah, padahal kan kita tahu bahwa anggaran yang dibutuhkan itu nggak cuma sebatas untuk urusan medis, walaupun itu prioritas pasti, tetapi juga untuk tadi perlindungan sosial seperti yang sekarang pusat pun juga sudah mempersiapkan, walaupun implementasinya bertahap ya, dari yang dijanjikan oleh Presiden sekarang yang baru jalan baru yang subsidi listrik itu misalnya, tapi yang kartu prakerja sama yang kartu sembako itu masih menunggu. Betul. Nah itu informasi detail itu yang sebenarnya perlu kita dapatkan dari Pemda baik provinsi maupun kabupaten kota, karena skemanya seharusnya terpadu, datanya juga ini tantangan juga untuk membahas soal data yang akan jadi sasaran dari program perlindungan sosial tadi, karena kita kalau bicara bencana tentu saja nanti kelompok sasarannya nggak cuma warga setempat yang ber-KTP setempat, tetapi juga penduduk siapapun yang ada di situ. Betul. Walaupun mungkin KTP-nya bukan KTP DIY, tetapi saat ini harus tinggal di sini karena nggak bisa kemana-mana, harus menjadi bagian dari sasaran. Kalau soal ketahanan pangan, memang beberapa kabupaten kayak Sleman itu juga sudah menyampaikan, Sleman sama Bantul ya, yang saya tahu, stok pangannya udah masih mencukupi. Kota juga sudah menyampaikan itu juga. Tetapi sekali lagi, informasinya kita sih berharap tidak sekedar hanya pernyataan stok pangan cukup. Tetapi kan kita juga perlu tahu skemanya kemudian bagaimana untuk itu bisa sampai ke kelompok masyarakat secara keseluruhan ya yang terdampak. Apalagi kita masih belum cukup jelas statusnya, walaupun SK tanggap darurat itu sudah ditandatangani oleh gubernur, tetapi kan sekarang kita masih belum cukup jelas statusnya seperti DKI, PSBB atau karantina wilayah. Betul. Jadi ya stay at home-nya juga lebih ke himbauan dan inisiatif pribadi. Jadi
ya sebenarnya masih ada informasi yang belum cukup clear, dan kemudian kembali ke apa yang saya sampaikan di awal tadi, di tengah-tengah itu kemudian ya warga mencoba berinisiatif, warga, komunitas atau lembaga saling bantu satu sama lain sembari sedikit-sedikit mencoba ngulik, jawil teman-teman di pemerintahan gimana caranya untuk segera membereskan skema-skema yang masih jadi PR mereka. Betul, Mas. Kalau tadi Mas Joyo bilang masalah anggaran, itu kan juga kita belum tahu turunnya kapan ya, Mas ya. Yang anggaran itu ya, Hmm. Mas. Dan sebenarnya kalau Mas Joyo ngelihat sendiri, mekanismenya itu bagaimana sih? Ini apa? Kalau ini ada yang bilang Mas Yohan Fallon stok cukup tapi mekanismenya nggak jelas, yo ambiar gitu kan? Ya, itu emang Ya, harus kita apa ya? Pemerintah ini harus bagaimana sih sebenarnya, Mas? Biar nggak cuman bilang kita cukup kok atau kita aman kok. Oh, kita akan berikan ini. Bukti betul. konkretnya tuh kira-kira bagaimana ya, Mas ya baiknya gitu. Ya, Menurut itu Mas. memang pertanyaan apa besar kita semua, Mhm, karena kita memang menunggu apa petunjuk yang lebih petunjuk apa ya, mhm. Informasi. petunjuk pelaksanaan yang lebih teknis memang dari Ya. kementerian yang terkait. Misalnya kalau kita bicara perlindungan sosial soal bagaimana penerapan, bantuan melalui Mhm, skema PKH yang program keluarga harapan sama yang kartu sembako sama mhm, kartu prakerja misalnya, itu kan masing-masing diurusi oleh kementerian apa, sendiri-sendiri. Sampai sekarang kemarin pun kita melihat di rapat terbatas kabinet, ternyata yang dibahas juga masih mengulang seperti yang sudah mhm, di apa liput oleh media sebelumnya, tapi detailnya sampai sekarang belum, walaupun dijanjikan segera. Karena kemudian, rujukan regulasi di masing-masing kementerian itu skema itu yang nanti akan jadi rujukan di masing-masing daerah. Walaupun memang daerah juga sudah disampaikan kan ada Inpres, mhm, juga ya tentang bagaimana pusat mendorong daerah juga siap untuk mhm, merealokasi anggaran daerahnya juga. mhm. Tetapi kan akhirnya nanti skemanya tetap harus terpadu, harus mengikuti yang ditentukan oleh pusat. Beberapa memang harus menunggu, inisiatif-inisiatif di tingkat daerah, termasuk di DIY yang saya lihat memang sebagian besar ya masih tadi, 11-12 dengan pusat masih menunggu, masih mencoba secara diplomatis menenangkan warganya, tetapi ya belum bisa merealisasikan anggaran tadi. Mhm, Di tengah situasi yang seperti itu, akhirnya beberapa inisiatif muncul, misalnya di mhm, tingkat desa. Mungkin teman-teman ada yang membaca ya, misalnya aku ambil contoh kasus Desa Panggung Harjo di Sewon, di mhm, Bantul. mhm. Eh, karena memang sudah ada arahan juga bisa menggunakan dana desa untuk Ya. antisipasi pandemi ini. Melalui kebijakan di tingkat desa, mereka siap tidak hanya menggunakan dana dari desa ya, tapi juga menggunakan dana dari donatur, dari donasi. Eh, Daripada menanti kebijakan yang belum kunjung pasti, desa kemudian, eh, secara konkret membuat kebijakan sendiri langsung untuk bisa memenuhi, kebutuhan pokok warga yang harus dikarantina. Kebetulan di Desa Pangwarjo itu saat ini ada 2 RT di satu dusun yang harus dikarantina karena kemarin ada kasus positif di sana. Dan yang menarik adalah karantina itu kemudian juga di apa ya dipenuhi, hampir sama seperti mandat yang ada di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Mhm. Jadi Betul, warga di 2 RT betul. itu memang nggak boleh keluar, tapi kemudian kebutuhan pokoknya dipenuhi oleh Oh, desa. betul. Nah itu ya kita bisa bayangkan ketika pusat atau daerah masih agak apa ya, perlu waktu cukup panjang untuk membahas skema, kelompok masyarakat di tingkat paling bawah khususnya yang ada di lingkup desa karena memang sudah punya kewenangan ya, Mhm, itu ada yang beberapa kemudian punya inisiatif untuk bisa membangun apa perlindungan sosial sendiri. Ya itu tadi apa praktek-praktek seperti itu bisa terjadi ketika memang di kelompok masyarakat tersebut kekuatan solidaritasnya sudah teruji. Ya mhm, mungkin saya nggak tahu di daerah yang lain ya, tapi mhm, kalau saya DIY sudah punya pengalaman walaupun ini bencananya berbeda, ada, halnya negara tidak cukup sigap, eh, masih tetap ada yang bisa dilakukan. Dan teman beberapa tadi saya apresiasi banget mereka berani putusan
di tengah apa ya rujukan regulasi yang masih belum cukup lengkap. Mhm. Iya Mas, tapi kalau untuk menjadikan Panggungarjo sebagai contoh memang baik untuk di Jogja ya Mas ya. Tapi apakah Hmm. semua desa itu kira-kira Mas ada nggak sih kemungkinan untuk mengikuti pola seperti itu? Karena kalau kita lihat kan ini kan Sorry Mbak, kasus apa keputus-putus ya? pola yang mana? Oh ya, pola seperti yang dilakukan Panggungarjo Mas, Oh, Sewon oke. yang tadi itu. Hmm. Itu ada kemungkinan nggak sih desa lain itu mengikuti kalau memang iya tuh prasyaratnya apa Mas? Karena kan Ya karena kan sebenarnya gini, ya. ya karena kan kalau seperti yang kita tahu kan salah satu struktur gitu ya, dari pusat memerintahkan daerah, lalu daerah memerintahkan bawahnya sebenarnya. Tapi kalau desa kan Hmm. apakah apa ya? Mungkin ada yang belum berani gitu kan karena mungkin takut atau bagaimana Mas kalau penglihatannya Mas Joyo? Ya, memang yang lebih baik ya idealnya memang terpadu ya antar anggaran itu kemudian saling apa bisa nutupi satu sama lain. Pusat skemanya untuk apa menutup yang kelompok paling bawah misalnya yang penerima PKH misalnya, kemudian daerah nanti bisa melapis untuk Hmm. kelompok masyarakat lain yang tidak masuk ke kriteria itu. Nanti kalau masih ada yang tercecer lagi, anggaran desa yang nanti yang bisa menutup. Jadi sebenarnya yang idealnya seperti itu. Jadi pusat tuh punya skema apa, kelompok sasarannya mana, Bainim Badresnya tahu, kemudian sisanya ditutup oleh daerah, kalau masih ada yang tercecer oleh desa. Tapi itu memang masih perlu waktu, tapi sambil menunggu waktu itu kan, ya tadi realitanya ada orang yang mau nggak mau harus makan sekarang, nggak Betul, bisa nggak betul. karena situasinya mereka mungkin nggak bisa kerja atau harus dikarantina karena kebijakan lokal, entah itu kebijakan desa atau mungkin kebijakan yang lain. Nah, ya memang political will itu yang paling Hmm. berpengaruh di situ. Bagaimana kemudian kewenangan itu digunakan. Untuk konteks desa itu mungkin bisa cukup potensial dilakukan, walaupun nggak banyak desa yang berani melakukan itu. Ya faktornya mungkin macam-macam soal political will itu. Untuk konteks kelurahan mungkin yang agak rumit Hmm. di kota ya, karena kan kewenangannya tidak seperti pemerintah desa yang bisa mengambil Betul. keputusan sendiri. Kelurahan di kota Jogja gitu kan mau nggak mau harus terpusat juga koordinasinya dengan pemerintah kota. Sementara dibandingkan dengan 4 kabupaten di DIY, pemerintah kota Jogja responnya terhadap antisipasi pandemi ini memang masih cukup diplomatis. Hmm. Mungkin sebagian kita sempat menerima broadcast apa informasi dari wakil wali kota, dari wali kota yang 2 atau 3 kali nyebar ke banyak orang termasuk ke saya. Eh, Memang mungkin harus dikonfirmasi ya, tapi memang informasi yang terbaca dari broadcast itu masih memposisikan bahwa kota Yogyakarta masih relatif aman. Indikatornya adalah jumlah orang yang memeriksakan diri dengan indikasi COVID ke puskesmas atau pusat kesehatan yang ada di kota itu jumlahnya menurun. Eh, Walaupun itu sangat debatable karena jumlah tes kita sangat kecil kan, udah dibahas di banyak forum juga. Hmm. Eh, Sehingga itu kemudian kenapa kota Yogyakarta oleh Pemkot dipandang tidak perlu melakukan kebijakan karantina yang lebih ketat. Ya kemudian apa ya, alasannya sebenarnya hampir sama seperti yang disampaikan oleh banyak pejabat sebelumnya. Alasan soal agar apa roda ekonomi tetap berputar dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kritiknya adalah jangan-jangan apa ya skema bukan skema pernyataan-pernyataan diplomatis seperti itu disampaikan itu ditujukan untuk menutupi ketidaksiapan pemerintah atau pemerintah daerah untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar warganya ketika pembatasan yang lebih ketat harus dilakukan. Karena ya cukup ngeri juga kalau tadi misalnya benar jumlah penduduk yang pulang ke Jogja, pemudik atau pengungsi itu udah sampai angka 100.000, tetapi kemudian yang terdaftar di sistem informasinya kabupaten kota itu nggak sampai puluhan ribu, itu kan yang lain nggak terpantau, nggak terdaftar gitu, walaupun mungkin mereka apa mengkarantina dirinya sendiri secara mandiri.
Tapi saya juga nggak terlalu yakin dengan tingkat kedisiplinan sebagian Orangnya kita lagi sih. ya Mas ya. Mas ini ada pertanyaan menarik Mas Ya. kalau kita ngomongin masalah desa tadi. Ini ada yang nanya, Mas Yusto Fernando, Mm-mm. antisipasi ini Mas untuk digunakan. Sorry, sorry. Kau putus ini Mbak, sorry Oh diulang. iya putus. Iya Mas, ini ada pertanyaan masalah dana keistimewaan Mas. Ya. Iya itu Oke. menarik juga ini bisa nggak sih digunakan untuk antisipasi wabah ini Mas? Karena tadi kita bicara masalah dana Ya, desa kan, dana desa aja bisa kok, tapi dana keistimewaan bagaimana gitu Mas? ya. Itu beberapa minggu lalu memang sempat dilontarkan beberapa teman juga di medsos, cukup Iya. ramai juga yang menanggapi, karena ya kita asumsinya dana keistimewaan yang berapa, 1,5 triliun atau berapa itu sekarang aku lupa. Eh, Terus ya tahun ini tidak akan banyak terpakai untuk event-event kan pasti, terutama untuk Iya. yang apa, anggaran pos anggaran untuk yang kebudayaan. Mhm. Eh, jadi seharusnya bisa dialihkan. Itu Mhm. sempat saya tanyakan juga ke kanal-kanal yang dikelola oleh Pemda sama DPRD DIY, tetapi mereka sampai sekarang masih sepertinya masih fokus lebih ke penggunaan tadi apa, realokasi anggaran dari APBD. Belum ada pernyataan yang cukup tegas soal realokasi anggaran yang dari dana keistimewaan. Ya intinya sih sebenarnya apa, ya undang-undang aja bisa diubah menjadi dengan perpu ya. Seharusnya ada banyak kebijakan yang kemudian juga bisa diambil oleh pimpinan daerah juga, Mhm. konsultasi pasti dengan pemerintah pusat, karena dana keistimewaan itu dari APBN, walaupun sekarang udah masuk apa ke daerah. Tapi sebenarnya ada skema lain juga yang bisa digunakan dari dana keistimewaan ini, karena ada skema baru yang seharusnya sekarang tahun ini berjalan melalui dana IS, Mbak. Dana IS itu kan kemudian sudah masuk ke masing-masing daerah sampai ke desa itu melalui skema bantuan keuangan khusus BKK. Mhm. Jadi kemudian menjadi anggaran tambahan di masing-masing desa. Ini juga saya masih mencoba memantau sih di beberapa di kabupaten di DIY, skema BKK ini apakah kemudian bisa cukup signifikan membantu BKK dari dana IS itu bisa cukup signifikan untuk membantu desa eh, menerapkan politik anggaran tertentu untuk antisipasi COVID ini. Mhm. Memang belum cukup kelihatan sih, memang harus masih perlu komunikasi dengan teman-teman apa, Pemkab di DIY. Mereka sekarang Mhm. masih sebagian masih sibuk pada musrenbang untuk tahun berikutnya soalnya. Iya, iya Mas. Ini kebetulan Mas berbarengan dengan kita juga. Ini Humas Jogja lagi live streaming juga Mas. Berbarengan Apa dengan Mbak? diskusi kita sekarang. Kita Video gabung sana conference. aja. Sultan menyapa tenaga medis. Barengan lagi Mas. Iya Mas, tadi kan kalau masalah dana istimewa gitu ya. Cuman saya kembali yang ke awal tadi kan Mas Joyo bilang kalau misalnya tenaga medis itu apa ini karena ada pertanyaan juga sebenarnya ada nggak sih datanya, data apa namanya, data orang yang sakit itu loh Mas. Udah ada nggak sih peta rawan untuk COVID terkait sebaran ODP, PDP, dan radius kerawanan wilayahnya gitu kan? Bisa jadi acuan untuk lokus prioritas itu atau karantina skala kecil. Sudah udah ada belum sih Mas Ya, peta rawan kalau untuk COVID? peta sebaran itu, ya peta sebaran itu udah ada di terpusat itu di Corona yang apa, Jogja Prof.go.id itu. Mhm. Eh, dan kita bisa lihat dari waktu ke waktu sistem informasinya diperbarui juga oleh Hmm, teman-teman Kominfo DIY. Awalnya peta bagus sih. sederhana, tapi sekarang kemudian juga bisa apa, digunakan untuk melihat informasi ODP atau PDP yang ada di sekitar Iya, kita. iya, Bisa iya. basis apa wilayah, bisa basis GPS. Mhm. Nah, memang belum se seperti beberapa daerah yang lain ya, kayak Jakarta itu kan mereka juga kemudian di peta apa, web official untuk COVID itu juga bisa membuat informasi tentang tracking. Jadi dari kasus satu itu dia sebenarnya terhubung dengan kasus yang lain, itu di sistem informasinya DKI itu ada.
Tapi sebenarnya kemudian yang memang harus lebih bisa dibuka di sistem informasinya Pemda untuk COVID ini, yang saya sampaikan tadi, informasi tentang kapasitas RS. Isinya macam-macam ya, tidak hanya kapasitas ventilator atau unit isolasi, tapi juga kapasitas tenaga medis, berapa yang sudah digunakan, berapa yang masih bisa diakses. Itu yang sampai sekarang belum dibuka. Kan minggu lalu kita dapat informasi bahwa ventilator di DIY itu hanya ada 12. Bayangkan, itu sangat sedikit sekali Iya, dengan jumlah betul. sekarang yang positif. Kemarin ada 38 yang positif, belum lagi yang PDP ada sudah sampai 300 lebih. Nah, walaupun memang dari anggaran yang tadi disebutkan sekitar 23 miliar itu Pemda DIY nanti akan mengupayakan alat kesehatan baru, tetapi kan itu memang butuh waktu. Dan berapapun alat kesehatan atau ventilator atau ruang isolasi yang tersedia, itu memang wajib untuk dibuka jumlahnya. Kan Pemda juga sudah dapat sinyal dari dunia usaha juga, perhotelan, ada 1-2 grup perhotelan di Jogja yang juga sudah menyediakan diri untuk menggunakan hotelnya untuk, saya kurang tahu apakah hanya untuk tenaga medis atau untuk isolasi atau karantina. Tetapi intinya kan sekarang kita masih belum bisa tahu seberapa siap skenario ini akan bisa dikelola oleh Pemda DIY Kabupaten Kota ketika situasinya masih akan berlangsung sampai beberapa bulan ke depan. Sekarang aja kita udah menerima beberapa informasi kasus tadi ya, PDP yang tidak bisa diterima oleh RS, kemudian isolasi mandiri akhirnya meninggal, atau PDP yang kesulitan mengakses rumah sakit rujukan berjam-jam harus menunggu akhirnya meninggal juga. Ini baru berapa ini? Belum ada sebulan untuk kasus pertama di DIY kan, kasus pertama. Dan kita harus siap juga untuk proses berbulan-bulan ke depan, jangka menengahnya atau jangka panjangnya. Nah, skenario untuk jangka yang cukup panjang ini kita yang belum bisa baca dari teman-teman di pemerintahan. Ya kita sadari ini memang situasi yang baru buat hampir semua kita, bahkan seluruh dunia. Pusat ini juga masih kelihatan sambil meraba-raba, Pemda juga. Tetapi itu seharusnya bukan alasan untuk kemudian terlalu lama mengambil keputusan atau terlalu lama untuk bisa menyusun rencana jangka menengah atau panjang untuk antisipasi ini. Nggak cuma untuk kesehatan tadi ya, tapi juga untuk perlindungan sosial tadi. Kalau kemudian memang status DIY harus ditingkatkan seperti DKI, kita sampai sekarang belum mendapatkan pernyataan juga dari pemerintah daerah. Siap nggak sih? Misalnya nanti skenario-nya harus sama seperti DKI, yang mereka punya anggaran sedemikian besar untuk kemudian mengcover tidak hanya warga tapi juga penduduk yang penduduk pendatang yang tinggal di situ, yang pekerja harian dan sebagainya. DKI punya anggaran itu dan mereka nyatakan. Di DIY kita belum dapat pernyataan itu. Nah, iya Mas, bahkan kalau untuk kesehatan itu kan data orang ODP dan lain-lain itu kan sudah ada ya Mas ya. Tapi kan kita belum melihat selama 1 bulan semenjak adanya kasus pertama itu berapa sih data orang yang benar-benar tidak bisa bekerja, misalnya gitu kan, atau yang dia memang sangat kesulitan untuk sembako dan lain-lainnya. Bahkan dengan beberapa kali ada di Jogja ada solidaritas pangan, lalu beberapa orang nyumbang dan lain-lain gitu kan. Tapi kan kita nggak mungkin juga Mas nunggu apa ya, nggak mungkin juga mengharapkan masyarakat dalam waktu 1 bulan ke depan untuk nyumbang atau apa ya, ya atau bersolidaritas terus tanpa pemerintah turun tangan gitu ya Mas ya. Itu kira-kira Mas Joyo ngelihat nggak, Mas, pemerintah sebenarnya udah siap belum sih untuk masalah kesediaan pangan warga Jogja yang ada di sini, bukan hanya KTP Jogja? Ya, kemarin juga dibahas di beberapa grup sama beberapa teman-teman juga. Soal ketahanan pangan ini kan juga cukup kompleks kan, rantai distribusi dan ketika kita membahas soal ketahanan pangan itu nggak cuma sekedar ketersediaan bahan bakunya yang siap dikonsumsi, tetapi juga rantai distribusinya. Dari mana bahan itu berasal, kemudian apakah kemudian orang-orang yang terlibat dalam proses
pengadaan, penyediaan, pengelolaan dalam rantai distribusi itu masih bisa bekerja atau tidak. Dalam situasi sekarang di DIY serba belum jelas, ada yang masih bekerja untuk mendukung rantai distribusi pasokan bahan makanan tadi dari manapun sumbernya ya, baik yang dari DIY maupun dari luar DIY. Tapi ada juga yang nggak bekerja, sehingga nggak beberapa menjadi tidak jelas, beberapa pasokan untuk bahan makan itu ada yang tidak jelas keberlanjutannya sebenarnya. Misalnya ketika kita bicara daging, kemarin ngobrol juga dengan beberapa teman, misalnya daging ayam, harganya naik turun, sempat turun kemudian sekarang naik lagi. Iya, sempat 12.000. Analisis beberapa teman yang memang berkutat di dunia perayaman, ya karena memang terpengaruh faktor distribusi pakan. Betul. Yang itu ternyata tergantung juga dari pasokan dari luar DIY. Sementara di luar DIY pun situasinya ya sama seperti DIY juga. Mereka juga terdampak dengan pandemi ini juga, dan membuat pakan itu juga tidak kemudian bisa produksi sendiri. Mereka juga tergantung dari rantai yang lain. Nah, ya intinya informasi sampai sedetil itu kita belum bisa dapatkan, baik dari pusat maupun dari daerah. Ini yang memang harus kita cari, desak bareng-bareng terus ke pemerintah, teman-teman di Pemda, biar caranya mereka harus bisa segera menyediakan informasi itu ke publik. Ya memang agak mungkin pertimbangannya 50-50. Kalau informasinya dibuka, ada yang bilang nanti memunculkan kepanikan dan sebagainya, tetapi informasi itu mending kalau itu memang sifatnya publik ya memang wajib dibuka sesuai mandat undang-undang keterbukaan informasi publik, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketika ditutup atau informasinya tidak tersedia, sebagian besar orang malah akan rentan. Ini juga terkait juga soal yang tadi Mbak, tenaga kerja. Minggu kemarin juga sempat beberapa teman dapat broadcast pendaftaran kartu prakerja misalnya. Kalau kita cek di laman websitenya Dinas Tenaga Kerja misalnya di Pemda DIY, belum ada informasi resminya, tetapi broadcastnya udah nyebar. Harus mendaftar ke email tertentu, harus menyertakan data diri tertentu. Mungkin sebagian kita juga menerima broadcast itu. Ada teman yang mencoba mengkonfirmasi ke temennya yang jadi ASN, broadcast itu benar, memang resmi tanda kutip ya, maksudnya resminya tapi lewat broadcast, bahwa memang Dinas Tenaga Kerja itu memang sedang mencoba menghimpun data. Tapi ya itu tadi, kayak ya cermin ketidaksiapan mungkin ya, di laman resmi di website OPD-nya tidak tersedia, tetapi ada broadcast yang dianggap resmi yang kemudian dikasih tenggat waktu yang cukup pendek, hanya berapa hari harus mengumpulkan data diri untuk kemudian bisa diproses untuk bisa mendapatkan prioritas kartu prakerja misalnya. Siapa kemudian yang bisa mendapatkan broadcast itu? Itu kan nggak merata. Tidak semua orang bisa terpapar broadcast itu. Apakah kemudian dengan adanya broadcast itu hak pekerja atau hak orang-orang yang sekarang harus tidak bekerja itu kemudian bisa terpenuhi? Lagi-lagi kalau kita merujuk ke beberapa Pemda yang sistem informasinya jauh lebih siap, saya merujuk ke DKI lagi, Dinas Tenaga Kerja di sana punya laman khusus yang bisa terbaca kapan pendaftaran dimulai, sampai kapan, apa saja data yang harus tersedia, hotline-nya, macam-macam itu ada di laman officialnya. Jadi nggak cuma modal broadcast kemudian dianggap resmi, tiba-tiba udah ditutup, tiba-tiba nggak bisa daftar, tapi ketika ngecek di website Pemda nggak ada informasinya. Secara umum saya lihat memang informasi soal antisipasi ini untuk setiap OPD, baik di Pemda provinsi maupun kabupaten kota, sangat minim sampai sekarang. Jawa Barat sama DKI itu sudah cukup detail, harus diapresiasi, walaupun mereka juga melalui banyak lubang-lubang juga, mereka melalui banyak kesalahan juga. DIY sampai sekarang informasinya masih sangat kurang, sangat minim. Memang ini harus dioyak terus sih Mbak, dikejar terus. Kalau nggak ada yang nuntut ngoyak informasi, minta atau macam-macam, teman-teman di Pemda mungkin juga
ya aku nggak tahu ya situasi di Pemda sekarang apa situasi kerjanya seperti apa, tetapi ya mau nggak mau itu kewajiban mereka ketika Betul. ada teman-teman tenaga medis yang sudah berjibaku siap mempertaruhkan nyawanya di rumah sakit menghadapi pasien, teman-teman ASN yang ada di birokrasi untuk layanan publik pemenuhan kebutuhan dasar ya juga jangan kayak normal-normal aja, harus tancap gas juga, harus siap mengambil keputusan yang signifikan strategis. Nggak bisa kemudian seolah-olah ini kayak situasi yang kalau bahasanya gubernur calm down. disuruh Down terus, Mas. disuruh calm down. Ya itu bahasanya Sultan Ding, sebagai Sultan waktu pidato, bukan sebagai gubernur katanya. Iya sih, Mas. Maksudnya kita kan nggak bisa memungkiri kalau di Jogja ini juga banyak orang luar Jogja ya kan, Mas, anak kos-kosan ya kan, para Iya, perantau dan lain-lain itu. Tapi kalau ngelihat di kabupaten nih, Mas, khususnya yang agak jauh dari kota, Gunung Kidul, Kulon Progo, itu bagaimana ya, Mas, ya, informasi yang beredar di sana, Mas? Dan kondisinya sekarang bagaimana? Gitu. Ada ya. pernah memantau Kalau ini nggak, Mas? Kalau yang secara khusus aku pantau yang teman-teman di Gunung Kidul sih, yang Kulon Progo nggak terlalu mengikuti. Di Gunung Kidul itu mereka punya sistem untuk mencoba memantau penduduk yang potensial terpapar COVID ini, Mhm. eh, juga termasuk memantau penduduk pendatang. Mereka menggunakan sistem informasi yang ada di desa-desa. Kan ada 144 desa di sana. Mhm. Setiap desa juga sudah punya sistem informasi yang datanya kemudian terpadu sampai ke tingkat kabupaten. Secara data, proses pemantauannya sudah cukup berjalan lancar, yang saya ikuti juga dari teman-teman di Gunung Kidul. Orang datang itu bisa tercatat langsung di sistem informasi itu, karena data penduduk seluruh populasi sudah ada di situ, kemudian desa tinggal melengkapi dengan statusnya aja. Mereka penduduk yang memang KTP setempat sempat merantau kemudian pulang kembali dikasih status khusus, atau mungkin penduduk yang bukan KTP setempat tapi domisili di situ, kayak tadi yang Mbak Mela contohkan, mungkin bekerja, karyawan atau sebagai penduduk non permanen atau domisili, itu juga kemudian bisa ditambahkan oleh desa. Mhm. Data penduduk itu kemudian bisa direkap jadi satu, dan kemudian bisa terakumulasi agregasinya di tingkat kabupaten. Prosesnya tetap berjalan, setiap hari mereka ada update, saya ikuti juga prosesnya. Cuma memang kelihatan teman-teman di Gunung Kidul pun sebenarnya juga cukup kewalahan untuk mengelola gelombang penduduk yang balik ke Mhm. Gunung Kidul. Yang mudik ya, Mas? Ini memang agak dilematis, karena pernyataan pejabat di tingkat pusat maupun daerah juga bolak-balik kan. Iya. Teman-teman mereka yang ada di pusat juga bilang mudik boleh, kemudian nggak boleh. Di Iya. DIY pun sama aja. Gubernur sempat bilang mulai ke ora oleh kan, Mhm. 31 Maret kemarin sempat ada liputan soal itu. Boleh mudik asal dipantau. Tapi kemarin gubernur bilang dihimbau agar tidak mudik. Jadi Mhm. ya udah terlambat sih, udah terlanjur ada 100.000 lebih orang datang ke DIY, dan Bandara penuh, Mas? dampak ya dampaknya daerah kewalahan, harus Iya. diakui, daerah kewalahan, desa juga kewalahan. eh, ada desa yang sudah Mhm. cukup siap seperti Banggarjo tadi, tapi ada lebih banyak desa yang mungkin masih bingung mau ngapain, karena Mhm. nggak semua desa itu juga punya pemerintahan yang cukup solid juga. Kita tahu politik lokal itu juga cukup kompleks, Iya, harus betul. menghadapi situasi seperti ini. Rujukan dari Pemda juga nggak selalu lengkap juga, karena harus menunggu rujukan kebijakan dari pusat yang Mhm. terlalu lama juga. Mhm. Ada banyak faktor, Mbak. Iya, iya sih, Mas. Jadi intinya sih sebenarnya kita masih harus membaca situasi dari hari ke hari,
beberapa memang nggak bisa diprediksi. Kita hanya berharap skema apa yang bisa diputuskan sekarang segera diputuskan agar bisa segera dampaknya secara segera konkret bisa diterima oleh yang berhak. Walaupun kita sebenarnya nggak tahu nanti bulan Mei situasinya seburuk apa, bulan Juni apakah membaik, kita nggak pernah tahu. Tapi minimal dengan apa yang kita punya sekarang, anggaran yang ada sekarang, dimaksimalkan secepat mungkin. Jangan sampai kemudian berlama-lama untuk memutuskan anggaran yang sebenarnya bisa digunakan untuk menyelamatkan banyak orang, tidak hanya tadi ya tenaga medis dan pasien, tapi juga kelompok masyarakat yang seharusnya terlindungi dengan perlindungan sosial. Kalau berlama-lama potensi resikonya ya semakin berlipat eksponensial seperti yang kita baca selama ini. Kalau perlindungan sosial tidak segera digelontorkan, orang mau nggak mau terpaksa harus keluar rumah, harus bekerja, harus ketemu banyak orang, tertular deh COVID-19 misalnya. Dan akhirnya RS juga yang nanti akhirnya yang kewalahan. Jadi sebenarnya semua sektor itu nanti saling mendukung. Alkes segera disiapkan dengan anggaran, perlindungan sosial juga segera disiapkan. Kalau terlalu lama, terlalu lamban, baik daerah maupun pusat, ya kita hanya menunggu kelipatan-kelipatan kasus dari hari ke hari. Betul, betul. Iya, Mas Jaya, ini mungkin saya selesaikan bentar, nanti kita mulai lagi, karena ini kalau lebih dari 1 jam mati sendiri, Mas, daripada nanti mati di tengah jalan, Ya, Mas. boleh. Ya, saya end sebentar, nanti kita mulai lagi untuk ngebahas tawaran solusi atau mungkin langkah konkret yang bisa diambil pemerintah dan yang bisa dilakukan oleh masyarakat mungkin, Mas. Gitu. Teman-teman yang lain juga nanti kalau ada yang mau nanya bisa langsung, tapi setelah ini ya. Ini kebetulan banyak ini, Mas. Yang nonton ini ya dari berbagai macam kalangan ya. Komentar-komentarnya. Ya. Saya selesaikan dulu, Mas. Nanti kita mulai 1-2 menit lagi ya, Mas ya. Langsung, Mas. Oke, ya. Ya, teman-teman tadi karena kalau Instagram cuma 1 jam, jadi daripada kita berhenti di tengah ya, jadi mending kita end langsung aja tadi. Nah, setelah ini nanti kita akan bahas, sudah hampir selesai sebenarnya, kita akan ngebahas masalah solusi, tawaran solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Harapan kita kan ya pemerintah pasti akan mementingkan masyarakatnya, apalagi dalam lingkup daerah kan lebih kecil ya daripada lingkup pusat. Jadi harapan kita Jogja ini bisa lebih baik lagi. Mas Joyo sudah ada belum ya? Sebentar ya teman-teman, kita menunggu Mas Joyo. Mungkin teman-teman yang mau bertanya juga nggak apa-apa, kita nanti ada sesi tanya jawab juga di akhir dengan Mas Joyo, atau ada yang memberikan pendapatnya, monggo silakan. Tadi kita sudah membahas masalah teknis sebenarnya, bagaimana kesiapan pemerintah di Jogja. Lalu kita juga sudah membahas sebenarnya bagaimana sih proses penyebaran informasi yang ada di Yogyakarta gitu. Nah, bahkan tadi ada yang menarik dari Mas Joyo bahwa salah satu desa di Jogja itu kan juga mereka sudah menerapkan kalau kita bisa bilang karantina wilayah yang benar-benar mementingkan masyarakat gitu. Itu ada di Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Jadi mereka ada 1-2 RT yang dikarantina, yang itu memang benar-benar karantina itu pemerintah desa dengan dana desa itu mereka memberikan kebutuhan dasar warganya dari mulai sembako sampai kesehatan. Nah, harapannya kan itu juga bisa dilakukan oleh banyak desa yang ada di Jogja kalau misalnya memang pemerintah daerahnya itu belum ada tindak lanjutnya. Nah, itu cuman mungkin memang tidak semua desa ya bisa tidak semua desa tuh siap untuk melakukan ini. Tapi setidaknya kalau nggak salah itu kalau lockdown itu sudah ada ya sudah ada di beberapa desa. Ini requestnya bukan dari Mas Joyo ternyata.
Kita nunggu request dari Mas Joyo. Mas Joyo sudah bisa masuk belum ya? Ya berbarengan dengan kita live juga teman-teman, ini Humas Jogja juga sedang live ternyata membahas masalah. Oh ya, Mas Joyo sudah masuk. Humas Jogja ini dia ngebahas masalah live streaming Sultan mendatangi rumah sakit rujukan. Semoga harapan kita ini menjadi yang baik. Ya, Mas Joyo kita mulai lagi ya Mas ya, karena takut ini. Mungkin di akhir ini sih Mas, kayak langkah konkret sih Mas. Tadi yang kita sudah memetakan beberapa permasalahan atau yang kita anggap bermasalah atau yang warga Jogja anggap Hmm. bermasalah gitu ya. Karena harapan kita kan ada ya, diskusi ini juga bukan memperkeruh, tapi kita pengen ayo kita bareng-bareng bikin Jogja ini lebih baik lagi gitu ya Mas ya. Ya, Nah, kira-kira betul. ada solusi tawaran nggak ya Mas kalau Mas Joyo dan teman-teman atau mungkin dengar-dengar itu ada nggak sih solusi tawarannya supaya ada perubahan gitu Mas? Situasi karena Mas ini Joyo kayaknya lagi masuknya ke buffering ya. ranah penanggulangan bencana ya sekarang udahan, dan memang eh, koordinasi. Mas, mungkin suaranya Mas, maaf. Oke, oke, halo. Oh iya, maaf. Ini ada Mas Dodo juga yang Oke, bergabung ya, bareng kita. ya, Hmm. udah dengar. Monggo Mas. Dengar Mas? Halo, halo. Halo Mas. Monggo Mas. Ya, ini sinyalnya agak jelek. Oke, udah. Hmm. Ya, karena bagaimanapun ini pandemi kan udah masuk ke konteks penanggulangan bencana, dan baik di tingkat nasional maupun daerah sudah ditetapkan ada gugus tugas dan sebagainya. Sesuai mandat undang-undang memang urusan penanggulangan bencana itu ya komandonya ada di negara, ada di melalui Hmm. beberapa lembaga pemerintahan yang ditunjuk. Jadi kita ya sebagai warga memang tugasnya kan sebenarnya tinggal mengikuti arahan lembaga-lembaga negara yang memang ditunjuk dalam gugus tugas itu. Pejabat publik Hmm. yang memerankan tugas itu tidak cukup efektif atau tidak cukup maksimal kalau mungkin Hmm. melihat publik. Jadi tugas kita ya sebenarnya bagaimana selalu mendesak mereka agar segera memenuhi tugas-tugas kan melalui undang-undang bencana atau mungkin undang-undang kekarantinaan wilayah dan sebagainya yang terkait. Caranya ada banyak, karena memang sekarang kita sangat terbatas untuk bisa berinteraksi, ya memang Hmm. rata-rata cara yang kita bisa lakukan ya jarak jauh. Ada yang bisa kita Hmm. lakukan langsung atau bisa kita titipkan ke teman-teman lembaga publik yang memang punya kanal untuk berkomunikasi, berkoordinasi langsung dengan lembaga-lembaga negara yang memang punya mandat untuk menjalankan tugas di pandemi ini. Misalnya tadi ya saya contohkan ada teman-teman ombudsman, ada teman-teman komisi informasi, Hmm. bahkan juga LBH pun juga sama bisa melakukan beberapa ruang advokasi itu. Betul, Nah, betul, betul. tetapi memang sembari kita bersibuk untuk selalu mengawal jalannya negara, kita nggak bisa mengabaikan karena anggaran besar ada di sana. Kita bisa bilang Hmm. tanpa negara bisa tetap jalan, ya antara ya dan tidak. Kalau Hmm. kita mau inisiatif sendiri, warga bantu warga, saya juga sepakat itu juga sudah Hmm. terjadi di lingkungan kita masing-masing. Tetapi kita ingat ada banyak aspek yang mau nggak mau harus dipenuhi dengan adanya negara. Ada anggaran, ada fasilitas publik yang harus dioptimalkan untuk membantu penanganan COVID ini. Kita nggak bisa melepaskan begitu saja. Jangan sampai Hmm. kemudian berantakan di tangan mereka juga. Hmm. Nah, tetapi secara paralel saya sepakat gerakan warga bantu warga itu tetap harus jalan. Itu juga bagian dari solusi yang bisa kita lakukan pada skala yang sekecil mungkin yang bisa kita jangkau, karena kita memang mau nggak mau harus tetap menjaga interaksi, jangan sampai niat baik kita malah memperburuk situasi. Hmm. Simpul-simpulnya untuk gerakan warga bantu warga itu juga harus lebih lebih apa lebih terkontrol,
sekarang mungkin banyak teman yang menggunakan platform media sosial bisa menggalang banyak donasi dan bisa menyebarkan apa namanya bantuan-bantuan macam-macam ya ke banyak kelompok warga. Tapi harus diakui itu resikonya juga cukup besar. Harus Mhm. bertemu dengan kelompok warga dari klaster yang berbeda dan sebagainya. Nah, Mhm. kita bisa tetap upayakan gimana caranya agar jaring pengaman sosial itu bisa muncul hadir dari lingkungan terdekat kita. Ya contoh Panggung Harjo itu tadi mungkin terlalu ideal untuk banyak apa namanya Iya, banyak banyak wilayah. Tapi sebenarnya kita juga bisa gunakan simbol yang lain. Misalnya simbol pusat ibadah, masjid atau gereja biasanya kan juga punya apa skema mengumpulkan dana dari umat kan. Kalau gereja mhm. saya kurang tahu ya, tapi kalau di masjid kan infak itu kan ada masjid yang bisa mengumpulkan sampai puluhan juta setiap Jumatan diumumkan dengan bangga, tetapi ya uang itu nggak kemana-mana, cuma di kas masjid aja. Padahal itu Betul, sangat betul, sangat sangat potensial untuk digunakan dalam situasi sekarang. Teman-teman betul. yang biasa digunakan untuk contoh kan Masjid Jogokaryan ya yang biasa digunakan Mhm. untuk contoh, dan saya lihat mereka juga udah bergerak untuk situasi sekarang. Dana yang ada dari sedekah atau dari infak kemudian langsung digulirkan untuk jaring pengaman sosial di warga sekitar masjid. Itu salah satu yang paling konkret yang bisa kita lakukan juga, memastikan tetangga kita nggak ada yang kekurangan, eh, tanpa kita harus menambah resiko harus bepergian terlalu jauh. Betul. Saya tetap apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh banyak teman sekarang dengan dapur umum dengan macam-macam. Eh, tetapi itu juga nanti ketika situasinya mungkin semakin memburuk, resikonya akan semakin tinggi. Betul. Jadi kalau misalnya nanti memang situasinya lebih buruk dari sekarang, hal yang paling mungkin kita lakukan ya dengan simbol terdekat. Simbol terdekat kalau nggak desa atau dusun ya tadi, simbol tempat ibadah tadi di masjid Deh. sekitar Oke. kita atau di musola. Nah, harapannya dari situ bisa menjadi pelengkap mengcover kelompok-kelompok yang tidak apa ya mendapatkan bantuan dari skema formal dari pemerintah. Misalnya tadi teman orang anak-anak mahasiswa yang kos di kampung, mungkin mereka nggak terpapar bantuan dari pemerintah karena KTP-nya bukan KTP setempat macam-macam. Nah, yang bisa kita lakukan karena kita juga masih harus melihat perkembangan situasi. Saya sendiri nggak tahu, bahkan minggu depan pun kemudian situasinya akan menjadi seburuk atau sebaik apa kita Mhm. nggak pernah tahu. Mhm. Karena informasinya Betul, tadi betul. sangat terbatas, apalagi untuk bulan depan atau mungkin 2 bulan lagi. Masuk Ramadan kita sama sekali nggak kebayang ini nanti situasinya akan seperti Iya, apa, betul, Mas. apakah orang-orang di Jogja akan tetap disiplin, tidak beribadah secara apa ya, kolek tidak berkumpul, tapi apakah kemudian karena sudah bosan, sudah apa namanya, sudah wes pasrah atau apapun istilahnya, Iya, iya, Ramadan ya wes betul. biasanya ngumpul ya ngumpul, Lebaran biasanya ngumpul ngumpul. Ini Betul. untuk lockdown versi kampung aja udah pada ngumpul-ngumpul kayak ronda Iya, apalagi Mas. nanti. Jadi intinya ya kita memang harus selalu mengupdate situasi dari hari ke hari, minggu ke minggu, Mhm. nggak bisa terlalu panjang. Tapi kalau untuk skenario antisipasi yang jangka panjang, ya kita harus serahkan itu ke pemerintah. Kita sebagai warga Bet mungkin baru bisa membaca peta itu berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Ketika pemerintah mengeluarkan skema A, kita baru bisa membayangkan, oh dalam beberapa minggu atau bulan ke depan situasinya akan seperti ini. Tapi kalau pemerintah tidak segera mengeluarkan skema yang jelas dan ya warga juga ikut meraba-raba juga, hanya akan bisa melakukan apa yang bisa dilakukan, dan ya akhirnya sama seperti sekarang sih, seolah-olah normal padahal situasinya nggak normal.
Iya, betul. Ini iya, ini Mbak Kiki juga nanya, Mas. Ini masyarakat kayaknya udah mulai keluar rumah lagi nih. Gimana ya caranya kita meningkatkan awareness dari masyarakat lagi? Karena ini juga dibalas dengan Mas Dodo. Mas Dodo bilang masyarakat tuh seolah menganggap ini tuh udah lewat, udah normal gitu, Mas, pandemi ini. Padahal ini tuh baru mulai, katanya kan. Semua ini berpengaruh pada sebenarnya Betul. statement Iya, pemerintah. iya. Ya itu. Ada solusi Betul. konkret dari Mbak Kiki, Ya tadi Mas? sempat saya singgung. Mbak Kiki bilang di sini, ayo, ya bikin surat desakan bersama. Bisa, bisa ini bisa. Ya, desakan itu tetap harus ada, Mbak. Kita jangan jangan biarkan apa pemerintah atau Pemda apa gini-gini aja, tetap harus didesak. Nanti ada banyak kanal bareng-bareng. Tapi tadi yang disampaikan Mas Dodo juga, yaitu mungkin salah satu dampak dari pernyataan-pernyataan apa ya? Ya aku sih menyebutnya pernyataan blundernya pejabat-pejabat publik juga yang seolah menggampangkan situasi. Untuk konteks kota Yogyakarta, wakil wali kota sama wali kota pun juga apa berulang kali ngasih pernyataan yang menyebutkan bahwa situasinya masih apa namanya terkendali, masih bisa Mm-mm. Benar, Mas. terpantau. Eh, ya tapi itu bom waktu. Kita nggak pernah tahu bagaimana dampaknya nanti di belakang. Karena eh, ya kita udah tahu semua kan. Ini situasi yang musuhnya nggak kelihatan, senjatanya itu hanya soal disiplin, tetapi disiplin itu juga harus didukung oleh kesiapan pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar warganya. Eh, Mhm. Kalau tidak ya memang karakter ngeyel sebagian besar kita akan muncul agar bisa survive. Dan beberapa memang mungkin apa ya, ya tidak mungkin, tapi maksudnya pernyataan-pernyataan yang gampang kayak dari pejabat publik itu memang harus harus selalu dikritisi juga, harus diingatkan. Jangan Betul. sampai kemudian uh, bagaimana mereka memandang situasi ini dengan apa ya gaya yang menggampangkan itu kemudian menular ke warga. Akan jauh Mhm. lebih sulit untuk bisa memahamkan sesama warga ketika mereka sudah mengiyakan apa yang disampaikan oleh pejabat publik yang menggampangkan situasi. Kita bisa ribut sendiri kan dengan tetangga atau dengan apa kerabat keluarga. Di tempat Mhm. saya pun juga sama, di kampung saya juga untuk bisa memastikan di masjid jangan ada jamaah dulu itu sempat ada proses diskusi keras juga. Sekarang ya alhamdulillah nggak Mhm. apa sementara nggak ada jamaah di masjid. Tapi ya sempat dipaksakan juga harus ada dengan berbagai alasan Ih, karena pejabat A bilang A, betul. pejabat B bilang B. Ketika Betul. berhadapan sesama Mas, warga tadi ini yang rumit. Ya, betul. Tadi ada yang menarik, Mas, masalah ini sebenarnya kasusnya itu seperti gunung es. Kita nggak tahu itu kapan meletusnya, gitu ya, Mas ya. Kira-kira Mas untuk atau ya persiapan ya kan secara pangan lalu kesehatan itu bagaimana ya Mas ya seharusnya pemerintah ini menyiapkan diri gitu kan. Karena kan kita nggak tahu ke depan akan bagaimana. Mulai dari mana sih Mas kesiapan ini selain dari apa APD, alat pelindung diri atau apalah yang lain gitu Mas. Kira-kira apa Mas yang perlu dipersiapkan? Baik pemerintah atau masyarakat Mas. ya. Sebenarnya ketika ada status kedaruratan yang jelas, Mhm. eh, itu akan bisa membantu banyak banyak sektor sebenarnya. Eh, Misalnya Mhm. ambil Mhm. pekerjaannya sehingga kemudian rantai distribusi barang pokok itu masih bisa terpenuhi. Artinya itu nanti juga seharusnya terhubung juga dengan daerah-daerah yang memang menjadi pemasok bahan-bahan yang diperlukan oleh DKI. Nah di Mhm. DIY Pemda pasti sudah punya data itu bahan-bahan pokok yang dibutuhkan di DIY itu, misalnya beras, telur atau mungkin apa daging dan sebagainya atau ikan itu datang dari mana saja. Eh,
dinas-dinas OPD yang terkait pasti sudah punya data itu, sehingga kemudian bisa dipetakan daerah-daerah penghasil bahan-bahan pokok tadi itu kondisinya sekarang seperti apa, misalnya itu dari Jawa Timur kah, atau dari Jawa Tengah, atau dari daerah yang lain, kondisinya seperti apa, apakah kemudian masing-masing daerah itu sudah punya kebijakan tertentu untuk mengelola distribusi bahan pangan tadi, sehingga kemudian antar Pemda bisa koordinasi ketika statusnya bisa kemudian dihubungkan, status di DIY seperti apa, status di Jawa Timur, Jawa Tengah seperti apa, dan sebagainya. Nah, saya sendiri sebagai warga sebenarnya belum cukup bisa melihat sejauh mana sih komunikasi antar Pemda untuk konteks panjang. Hmm. Mm-mm. Lebih gampang ke publik dengan status yang lebih jelas juga. Sekarang memang semuanya serba ngambang, Mbak. Kita warga jadi serba salah juga mau mau ngapain, nggak jelas rujukannya. Iya, iya sih Mas. Tapi kalau yang masalah lockdown tadi tuh Mas, menurut Mas Joyo sendiri gitu ya, kalau misalnya apa namanya di Jogja ini gimana Mas lockdown ini Mas? Maksudnya kan kemarin kan langsung berbondong-bondong tuh Mas, semua desa ya rata-rata tuh melakukan lockdown. Itu apakah inisiatif atau memang ada arahan sih Mas? Sebenarnya Mas. Eh, Tadi barusan ada berita, kalau nggak salah saya juga baca apa eh, ada link berita yang barusan dikirim beberapa teman, Hmm. Kabupaten Kota DIY belum merasa harus menaikkan statusnya ke kondisi yang luar biasa sampai ke Hmm. PSBB misalnya, atau bahkan karantina wilayah untuk kabupaten kota. Kan tadi ada rapat di tingkat provinsi kan, mungkin Hmm. tadi yang di-share oleh Humas DIY juga. Nah, artinya memang lagi-lagi kita menghadapi situasi ketika perangkat daerah di DIY kabupaten kota itu memang merasa belum ada kebutuhan untuk proses karantina, bahkan sampai ke tingkat lockdown ya, itu jauh lebih kompleks. Nah, artinya tahan dengan skema yang ada sama seperti sekarang, Hmm. lebih menguatkan pada himbauan agar warga bisa disiplin, tapi tetap bisa beraktivitas dengan Hmm. pembatasan-pembatasan tertentu tanpa menaikkan statusnya jadi PSBB. Hmm. Hmm. Eh, Ya bahasa lugasnya itu main amannya seperti itu sih, karena konsekuensinya masih bisa debatable, mereka masih bisa punya ruang untuk berdalih macam-macam nanti ketika situasinya berubah, baru kemudian melakukan pengambilan keputusan yang lain. Ya cukup disayangkan juga ketika keputusan soal status ini tidak kunjung jelas, padahal jumlah ODP sama PDP di DIY juga dari hari ke hari semakin naik. Hmm. Betul. Seharusnya ya kalau saya sebagai warga sih, statusnya mau dinaikkan menjadi lebih ketat nggak masalah, asal itu memang menjamin penyebaran rantai penyebaran COVID-19 ini bisa terputus, dan hak-hak sosial dasar warga itu terpenuhi. Jadi nggak apa-apa Hmm. sebenarnya sebagai warga itu sekalian diketatkan, daripada berlama-lama tidak ketat tapi pandeminya menjadi lebih panjang durasinya daripada Hmm. sekarang dan semakin tidak teridentifikasi. Itu semakin lebih berbahaya, beresiko. Cuma kesiapan Oke. kesiapan daerah eh, untuk bisa tadi, contoh kasus seperti Panggung Harjo, walaupun skalanya beda jauh ya desa sama daerah, itu belum ditutup.
Mhm, mhm, mhm. Iya sih, agak sulit. Tapi Mas, ada nggak sih Mas kira-kira selain apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, apa selain dari kita melihat sekitar lingkungan gitu, tapi apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk pemerintah nih Mas? Kalau misalnya kita nunggu pemerintahnya kelamaan gitu. Ini kalau kata Mbak Kiki ini pemerintahnya lama katanya. Ya harus didesak terus Mbak lewat kanal apapun. Masalahnya kan tantangannya kita sekarang nggak bisa apa Mhm, kita bisa melakukan itu atas nama pribadi sebagai warga, bisa melakukannya mhm, kolektif sebagai kelompok warga, bisa melakukan kolektif juga sebagai kelompok lintas lembaga. Setiap kebijakan yang muncul setiap hari atau setiap minggu itu harus selalu ada respon dari publik, dari masyarakat sipil. Jangan sampai kemudian tidak direspon. Jangan sampai lewat begitu saja. Karena itu kan rantai kebijakan dari hari ke hari itu kan nanti akan sambung menyambung. Ketika kebijakan A di minggu ini tidak kita respon, kemudian dari situ menjadi konsideran jauh untuk mengejar dampak dari implementasi kebijakan yang mungkin bisa jadi blunder misalnya. Jadi setiap kebijakan saat ini mhm, juga kalau memang perlu direspon harus langsung direspon. Jangan sampai terlambat. mhm, mhm, Melalui kanal-kanal yang tidak bisa bertemu langsung. Tetapi sebenarnya dengan kanal-kanal online seperti ini, itu sebenarnya malah memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat melalui media sosial, melalui surat-surat pernyataan, sikap dan sebagainya yang bisa dikirimkan daring dan sebagainya. Tugas mhm, kita yang mungkin terpapar informasi lebih lengkap daripada kelompok warga yang lain itu adalah untuk meneruskan informasi-informasi kebijakan itu ke teman-teman atau keluarga kita. Sementara kita memang belum bisa cukup fleksibel untuk bertemu dengan banyak orang. Ya kita menghadapi tantangan yang cukup rumit di situasi normal saja untuk menghadapi isu-isu masalah sosial kita cukup besar tantangannya untuk bisa mempengaruhi kebijakan apalagi situasi sekarang untuk bisa melakukan betul Mas. konsolidasi aja kan nggak nggak segampang itu Konsolidasi online Mas. ya. Jadi itu tadi Mbak, Semuanya yang online. penting Iya, ada kebijakan apa langsung direspon, jangan nunggu wah menggosek responnya karena kebijakan betul, A itu bisa jadi konsideran untuk kebijakan B itu jadi bola salju nanti betul, betul. sudah kadung Nah, Mas, untuk kompleks baru kemudian rame, jangan sampai seperti itu. iya, Mas untuk yang terakhir, Mas mungkin masyarakat perlu tahu nih kalau misalnya kita mau mendesak pemerintah selain lewat media sosial yang memang itu personal ya, Mas ya. Hmm. Mana sih yang bisa kita dorong? Maksudnya yang paling mendesak sekarang yang bisa kita dorong dan desakan itu kita berikan ke siapa? Gitu, Mas. Eh, Kalau Nah, yang untuk konteks RS rujukan sama tenaga medis tadi itu bisa dititipkan lewat lembaga-lembaga yang saya bilang tadi ya kayak Komisi Informasi atau teman-teman Ombudsman karena itu memang hmm, urgen hmm, hmm, prioritas juga dan memang harus ada lembaga yang khusus mengawal tindak lanjutnya. hmm, hmm. Nah untuk yang perlindungan sosial itu sebenarnya kita bisa masing-masing mengawal itu untuk lingkup lokal kita masing-masing di kelurahan atau di desa tempat kita berada. eh, Kanalnya ya bisa dengan pengurus wilayah di masing-masing tempat kita tinggal sebenarnya. Ketika ada skema perlindungan sosial tertentu yang dijalankan dan ternyata tidak cukup efektif atau salah sasaran atau lambat dan sebagainya, ya mau nggak mau realistisnya kita hanya bisa mengadvokasi yang ada di lingkungan terdekat. Kita nggak bisa bermimpi untuk menjangkau skala yang lebih luas. Justru nanti dari Betul. simpul-simpul itu bisa kita jahit
teman A di desa mana, teman B di kelurahan mana, situasinya seperti apa, itu yang nanti bisa dijahit oleh apa ya, kelompok tertentu atau lembaga tertentu yang bisa membantu untuk menganalisisnya itu untuk advokasi. Jadi memang setiap layer itu harus ada aksinya sendiri-sendiri. Teman-teman yang bergerak di lembaga untuk analisis advokasi juga nggak bisa apa yang hanya membayangkan situasi penerapan bansos di tingkat desa kan. Mereka kan juga harus dapat suplai informasi dari warga juga. Jadi ya itu proses-proses seperti itu sementara ini yang bisa dilakukan sambil menunggu kebijakan baru apalagi yang pemerintah atau pemerintah daerah keluarkan. Memang setiap minggu akhirnya harus bahas terus, Mbak. Setiap minggu itu harus dibahas update-nya situasinya seperti apa. Informasinya beda ya, Mas. Iya. Tiap hari itu berubah informasinya, Mas. Iya. Mas Joyo mungkin itu, maksudnya kalau untuk kita membedah kesiapan Yogyakarta, tadi ada banyak hal yang bisa saya ambil dari Mas Joyo ya Mas ya, kayak masalah kesehatan itu paling penting karena kita nggak tahu apa namanya gunung es ini kapan akan mencair gitu ya, ibaratnya kasusnya ini kita nggak tahu kapan akan membludaknya, tapi sih harapan kita kan enggak ya Mas ya. Lalu masalah pangan juga tadi, bagaimana pemerintah Jogja itu dia bisa mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Jogja yang ada di Jogja, jadi tidak hanya yang ada di KTP Jogja. Oh tadi juga kita mengharapkan informasinya itu satu pintu lah setidaknya dan itu valid ya Mas ya, nggak ada bolak-balik apa informasi dan lain-lain. Ya teman-teman itu tadi yang bisa kita diskusikan sama Mas Joyo. Kalau ada apa-apa mungkin nanti Mas Joyo pertanyaan dan lain Mas Joyo juga bisa ngejawab ya Mas ya via apa Mas yang paling aktif Twitter ya Mas? Twitter aja sih. Iya di Twitter. Instagramku isinya kucing semua. Iya, teman-teman mungkin bisa ke Mas Joyo di Twitter. Cuman tadi kayaknya banyak juga Mas yang ikut bergabung sama kita. Ada Mas Dodo, ada Mbak Kiki, lalu ada juga teman-teman dari Solidaritas Pangan ini Mas. Ada Raihan, ada SMI, ada dari Kepala SPI. Mungkin juga kita bisa memperkuat jaringan Jogja lagi ya Mas ya. Kayak kan kita sementara masih jalan sendiri-sendiri nih. Mungkin setelah ini kita bisa punya apa ya, seperti gerakan bersama itu pastinya untuk Jogja lebih baik lagi sih sebenarnya. Masyarakat Jogja lebih baik lagi. Ya, begitu ya Mas Joyo, teman-teman. Ini juga ada Mas Yusuf. Terima kasih semua. Iya, sepertinya temannya Mas Joyo. Sehat terus katanya Mas. Sama-sama semua. Kita nggak pernah tahu ini besok akan ngadepi apa. Iya, kan kalau Mas Joyo sering nge-tweet, jadi sekarang dilemparkan semuanya dalam live ini. Oke. Gitu, ya, teman-teman yang lainnya, kita nanti juga akan banyak ngebahas masalah pandemi COVID di Jogja, Mas. Kalau sekarang kan ngebahas masalah kesiapan Jogja dengan Mas Joyo, mungkin nanti kita juga bisa ngelihat sudut pandang kebencanaan dengan Kang Ete, kayaknya besok atau lusa gitu, Mas. Kita juga akan ngebahas itu. Dan kita juga akan ngebahas masalah peraturan nasional yang itu berdampak pada peraturan daerah. Itu mungkin nanti akan bersama Mbak Asvin kalau nggak salah, atau sama Mas Dandi kalau nggak salah. Kita akan sebarkan lagi. Terima kasih Mas Joyo waktunya Mas. Sama-sama. Ini lebih dari 1 jam, nggak apa-apa ya Mas? Ya, makasih Mas. Selamat siang juga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.